Ini cara menanam tiang hidup, tiang gamal ataupun randu ya. Ini cara yang benar tuh seperti ini. Dibuat dulu lubangnya. Ya. Dibuat lubang kurang lebih kedalaman 25 cm. Ini caranya dibor seperti ini ya. Kalaupun tidak dibor bisa menggunakan linggis, tapi memang lebih lama dan kayaknya lebih capek juga. Dan ini cara ini agak sedikit mudah dengan bor manual. Diukur, dipasang tali dulu nih, pasang tali untuk meluruskan dari ujung sampai ke ujung sini. Nah, seperti inilah kira-kira untuk pembuatan lubang tanamnya. Untuk diameter disesuaikan dengan bornya ya, ukuran apa namanya itu, tiang. Ukuran besar kecilnya tiang. Kalau di sini rata-rata tiang yang digunakan adalah sebesar batu baterai tapi bukan batu jam ya. Batu jam sebesar kelingking. Ukuran batu baterai berarti seukuran lengan anak-anak. Usahakan untuk tiang gamal, usahakan batangnya yang lebih besar dan agak tua. Ini proses pengeborannya setelah diukur nih, ukur dari satu lubang ke lubang lain. Coba langsung dibor. Tuh, cepet kan? Dua kali atau tiga kali angkat sudah cukup. Sekitar 25 cm dalamnya. Paling kalau memang ketemu akar memang agak keras kalau bornya kurang tajam. Nah, itu cukup 3 kali untuk pengeboran, 3 kali udah diangkat cukup. Yuk. Tuh, itu tidak ditekan, hanya dipuntir aja ya, tidak ditekan. Kalau memang tanahnya agak keras mungkin butuh sedikit tekanan. Karena ini di samping pohon jambe atau pohon pinang, agak sedikit susah tuh untuk memotong akarnya. Butuh tenaga yang lebih kuat karena ada akar pinangnya. Nah, ini bornya seperti ini nih. Ini bisa dibuat di bengkel. Ini bagian pucuk agak melintir nih ya, melintir. Terus bagian sisi sebelah depan ini tajam semua nih. Kalau di bagian belakangnya tumpul. Yang sebelah juga begitu, depannya tajam, belakangnya tumpul. Ini bagian atas dibuat penyangga seperti ini biar tidak melintir ketika lagi dipakai untuk pengeboran dan dipuntir. Nah, ini seperti ini, pucuknya seperti bor kayu, itu sama aja seperti bor kayu, bor besi itu sama. Nah, ini muternya ke sini, ke arah yang tajam nih. Tuh, seperti ini. Jadi yang sebelah sini ini tumpul, sebelah sini tajam. Dibalik pun sebelah sini tumpul, sebelah sini tajam tuh. Ini bisa dibuat di bengkel menggunakan as, tapi as besi padat bukan besi kopong. Nah, ini cara penanaman pohon gamal. Biasanya kan kebanyakan orang nanamnya gini nih. Ini bagian bawah ini dibuat runcing. Biasanya kebanyakan orang seperti itu. Kebanyakan cara tanamnya diruncing. Nah, dibuat seperti ini nih biasanya nih. Nah, ini untuk penanaman tiang biasanya dibuat runcing seperti ini. Lalu bukannya dibuat lubang lebih dulu, dibuat lubang seperti ini ya.
Ini kan udah kita siapkan lubang, tapi biasanya orang tidak disiapkan lubang, lalu menggunakan sistem gejluk. Nah, sistem gejluk ini diginiin. Nah, ini langsung ditancap seperti ini. Nah, kenapa saya tidak menyarankan untuk penanaman seperti ini? Karena ketika kita gejluk atau kita tancapkan, dia tancapkan seperti ini. Ini kalau dalam, ini baru di permukaan, ini udah rusak. Nih ya, terlihat nggak? Rusak, ngupas. Kulit ini akan ngelupas ke atas. Dan biasanya tajar ini ketika nanti ditanam atau dibiarkan setelah menancap, dia akan busuk. Karena tumbuhnya akar dari sini biasanya ini udah rusak. Nah, sedangkan untuk penanaman di lubang juga tidak boleh dilancipin seperti ini ataupun dibuat V. Nah, dibuat V seperti ini pun tidak boleh, karena apa? Biasanya orang menggunakan sistem V seperti ini biar tumbuhlah akar dari bagian pucuk ini dan lebih banyak tumbuh akar dari sini juga. Itu tidak pengaruh. Nah, untuk pembuatan penanaman di sistem pembuatan lubang, itu cukup diratakan. Seperti inilah kira-kira, tapi ini kurang rata ya. Kira-kira seperti ini, rata. Kalaupun ada gergaji bisa dipotong agak sedikit miring pakai gergaji. Lalu kita tancapkan, tapi jangan digejluk nih, tinggal ditaruh aja seperti ini. Cukup. Kalau tanamnya di musim hujan, bagian lubang tidak boleh ditutup karena nanti akan menyebabkan pembusukan pada bagian tajar yang ada di bagian bawah. Nah, kalau tanamnya di musim kemarau, bagusnya tanam tiang ini memasuki atau di awal-awal musim penghujan, sebelum banyak hujan ya, itu bisa ditanam bagus dan mengurangi resiko pembusukan pada bagian bawah. Untuk penimbunan, coba sini lebih dekat. Kira-kira kurang lebih hanya 3-5 cm aja yang menutupi bekas potongan. Nah, nanti lama-lama dia akan menutup dengan sendirinya. Seperti ini, coba dari sini kelihatan nggak tuh bagian dalam? Nah, seperti itu. Dan jangan ditutup rapat ataupun jangan dipadatkan, diinjak. Nah, untuk pemilihan tiang, untuk pemilihan kayunya nih ya, tiang ini diukur sesuai dengan kebutuhan. Kalau panili ini pemotongan panjangnya 2 meter. 2 meter nanti jadinya ketika masuk sekitar 25 cm ke lubang, berarti kan sekitar 175 cm yang ke bagian atas. Dan itu cukup untuk tiang panjat panili. Kalau untuk lada biasanya lebih panjang, sekitar 2,5 meter atau 3 meter, itu juga bisa lebih bagus. Cuma kalau untuk penanaman, tapi ditunda nih, nggak langsung nih ya. Kira-kira setelah tanam tiang ini 1 tahun baru mau ditanam bibit, itu bisa dengan bibit yang dengan stek atau tiangnya ini yang lebih pendek, kurang lebih setengah meter atau 1 meter, itu bisa. Itu nanti kita piara tunasnya yang kira-kira bagus. Salah 1 atau 2 tunas kita piara untuk membuat si tiang ini lebih tinggi di ukuran kurang lebih 2 meter. Nanti kita pangkas pucuk untuk menumbuhkan tunas baru, itu bisa. Nah, untuk ukuran tiang gamal kira-kira sebesar jempol kaki lah sudah bisa, tapi dipilih dari steknya itu yang tua atau batangnya yang tua. Jangan dari batang yang masih muda kita potong lalu kita tanam. Itu kebanyakan umurnya tidak panjang dan juga daunnya tidak rimbun dan cepat mati. Dan biasanya ketika kita tanamnya di saat lagi banyak hujan, itu tidak mau tumbuh. Lebih bagus menggunakan bibit yang tua. Syukur-syukur ada yang sebesar lengan orang dewasa seperti ini sangat bagus. Dan usahakan dari pemotongan dari tunas-tunas di bagian atas, jadi batangnya lurus. Nih ya, kalau yang cabang, nah ini bentuk dari pengambilan dari cabang nih, seperti ini nih, bagian atas nih. Ini masih banyak ranting-rantingnya. Yang penting dia tua seperti ini masih bagus juga. Cuma kerimbunannya ketika kita tanam, kerimbunannya tunasnya itu kurang. Itu untuk yang seperti ini. Jadi diusahakan yang lurus, dari bagian batangnya lurus atau bekas tunas yang tumbuh di bagian atas, itu bagus.